Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sion Angelika Pardede dari kelas reguler A tahun ajaran 2021 jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dari video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu CBR atau Critical Book Report. Critical Book Report sendiri ialah tugas mahasiswa untuk mengkritik atau mengulas suatu buku serta membandingkannya dengan buku lain. Di sini saya akan membahas atau mengkritik mengenai buku yang berjudul Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai buku karya Yuval Noah Harari, saya akan menjelaskan secara singkat biografinya. Yuval Noah Harari adalah sejarawan dan penulis asal Israel. Dia juga seorang profesor di Departemen Sejarah di Hebrew University. Buku-bukunya yang berjudul Sapiens: A Brief History of Humankind diterbitkan di Hebrew tahun 2011, lalu di Inggris pada tahun 2014. Sejak itu, buku Sapiens telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Yuval Noah Harari 2 kali memenangkan Pronsky Prize untuk kreativitas dan orisinalitas pada tahun 2009 dan tahun 2012. Pada tahun 2011, ia memenangkan Society for Military Histories Moncado Awards untuk artikel yang luar biasa dalam sejarah militer. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa buku terkenal karya Yuval Noah Harari. Yang pertama ada 21 Lessons for the Century tahun 2018. Selanjutnya ada Homo Deus: A Brief History of Tomorrow tahun 2016. Selanjutnya ada Sapiens: A Brief History of Tomorrow 20 tahun 2018. Selanjutnya ada The Ultimate Experience Battlefield: Liberation and the Making of Modern War Culture tahun 2018. Selanjutnya ada Special Operation in the Age of Chivalry tahun 2007. Renaissance Military Memories, War History and Identity tahun 2004. Homo Deus mendapatkan rating 4,4 di Amazon dan 4,3 di situs Goodreads. Nah, kita masuk ke agenda baru umat manusia atau The Human Agenda yang berisi The Biological Poverty Line, Invisible Armada, Breaking the Law of the Jungle, The Last Day of Death, The Right to Happiness, The Guards of Planet Earth, Can Someone Please in the Breaks, The Paradox of Knowledge, A Brief Story of Lawn, A Gun in Each One. Nah, di sini kita masuk ke part 1, Homo Sapiens Conquers the World atau agenda baru umat manusia. Nah, The Anthropos atau The Anthropons menjelaskan mengenai perbedaan manusia dan binatang lainnya, menjelaskan bagaimana spesies kita sebagai penakluk dunia. Selanjutnya, Penanda Manusia atau The Human Spark menjelaskan mengenai bagaimana pandangan mengenai Homo Sapiens itu, menjelaskan mengenai teori-teori evolusi Homo Sapiens dan pandangan Amerika terhadap Homo Sapiens. Nah, kita masuk ke part 2, Homo Sapiens Give Meaning the World atau Homo Sapiens memberi makna bagi dunia. Menjelaskan seperti apa yang diciptakan manusia. Manusia berpikiran bahwa mereka tidak hanya menguasai dunia, tetapi juga memberinya makna. Juga menjelaskan bagaimana humanisme menyembah dan bagaimana menyembah, serta bagaimana manusia menjadi agama yang penting. Berisi subbab The Storytellers, The Odd Couple, The Modern Covenant, The Humanist Revolution. Part 3, Homo Sapiens Lost Control atau Homo Sapiens kehilangan kendali, menjelaskan mengenai apakah bisa manusia terus menjalankan dunia dan memberinya makna, serta bagaimana bioteknologi dan kecerdasan artifisial mengancam manusia. Di bagian ini juga menjelaskan siapa yang mungkin dapat mewarisi umat manusia, serta apakah mungkin ada agama yang dapat menggantikan humanisme. Di dalam bab ini juga menjelaskan subbab-subbab The Time Bomb in the Laboratorium, The Great Decoupling, The Ocean of Consciousness, The Darker Religion. Nah, sebagai penutup kita ke kelebihan buku dan kekurangan buku. Yang pertama, kelebihan. Bagi saya, desain cover buku ini menarik sekali. Sederhana tapi terkesan elegan. Dominasi oleh hitam dengan tambahan warna putih dan merah. Ini rasanya cocok pula dengan bahasan penulis di buku ini yang menyimpan kengerian masa depan manusia. Yang kedua, buku berisikan gambar-gambar pelengkap. Seterusnya, 3 bagian utama buku dipisahkan oleh 1 halaman khusus bertuliskan part 1, part 2, dan part 3 di bawah tulisan masing-masing part. Ada beberapa pertanyaan yang mewakili inti pembahasan di bab tersebut. Dan yang terakhir, isi buku tidak melulu paragraf berisi tulisan, tapi kadang berbentuk poin-poin atau skema. Selanjutnya kita ke kekurangan buku. Kekurangan buku itu yang pertama itu buku ini sendiri mungkin bagi sebagian orang bahasanya terlalu berat dan sulit dimengerti.
Selanjutnya, menggunakan bahasa Inggris sehingga tidak semua orang dapat membacanya. Mungkin ada e-book khususnya, cuman tidak sebagus bacaan yang ada di buku. Sekian video pembahasan kita mengenai Critical Book Report, buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.